Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Pendakian horor, selamat datang, teman-teman, di cerita seram yang gak cuma bikin merinding, tapi juga bikin gak bisa tidur. Gue Mr. Randi, dan hari ini kita bakal ngulik pengalaman yang gak kalah horornya. Cerita kali ini datang dari seorang pendaki yang ngalamin hal-hal aneh banget pas mendaki Gunung Merbabu. Jadi, siapin diri kalian, siapin mental, dan jangan lupa matiin lampu. Gue kasih waktu 3 detik buat siap-siap. 3, 2, 1, let's go. Pendakian horor, berdasarkan kisah nyata, pendakian Merbabu 2018, kejadian yang tak terlupakan. Gua punya sedikit cerita tentang pengalaman pendakian gua ke Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Ini terjadi sekitar pertengahan 2018, tepatnya setelah Lebaran. Waktu itu, gua dan rombongan berjumlah 19 orang, dengan 6 diantaranya perempuan dan sisanya laki-laki. Kami berangkat dari Tangerang menuju base camp di Selo. Awalnya, rencana kami adalah mendaki via Selo. Tapi setelah briefing dan mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya kami memutuskan naik lewat jalur Gancik karena aksesnya lebih mudah. Setibanya di base camp sore hari, kami beristirahat sebentar sebelum esoknya memulai pendakian. Paginya, setelah bangun dan bersiap, kami melakukan briefing dalam formasi lingkaran. Setelah briefing selesai, salah satu anggota rombongan, seorang perempuan bernama Intan, menghampiri gua, dengan wajah sedikit khawatir. Dia bilang, "Van, gua baru inget, tanggal segini gua bakal dapet PMS." Gua langsung hitung-hitung tanggalnya dan ternyata, pas masa PMS-nya, kami masih ada di gunung. Setelah Intan bilang kalau dia bakal kena PMS pas lagi di gunung, gua langsung ngobrol sama dia buat cari solusi. "Gimana caranya biar PMS lu nggak kejadian pas kita masih di atas?" tanya gua. Dia jawab santai, "Minum Sprite." Gua kaget, "Hah, minum Sprite? Itu aman nggak buat badan lu? Apalagi buat rahim lu?" Dia cuma ketawa, "Santai aja, Van, nggak sering juga kok gua ngelakuin ini." Ya udah, daripada nanti kejadian yang nggak diinginkan di gunung. Akhirnya dia beli Sprite di base camp. Begitu dapat, langsung dia minum. Setelah itu, kita semua lanjut naik seperti biasa. Awalnya nggak ada yang aneh. Pendakian awalnya berjalan lancar tanpa kendala. Kami berhasil mencapai pos 3, lalu lanjut ke Sabana 1 dan akhirnya sampai di Sabana 2. Pas di Sabana 2, cuaca awalnya lumayan, tapi tiba-tiba berubah drastis. Badai datang, angin kencang banget, sampai rasanya kayak mau diterbangin. Karena itu, waktu kita bangun tenda, semua harus kerja sama, megangin tenda biar nggak kebawa angin. Alhamdulillah, tenda kami akhirnya berhasil berdiri. Tapi nggak semua pendaki seberuntung itu. Tenda rombongan sebelah kami tiba-tiba terbang. Orang-orang di dalamnya pun panik. Nggak tahu kemana orangnya, tahu-tahu tendanya udah melayang jauh. Beberapa pendaki lain buru-buru ngejar tenda itu. Sabana 2 luas banget. Jadi bayangin aja gimana hebohnya mereka nyari tenda yang kebawa angin. Untungnya, akhirnya tenda itu berhasil diamankan dan langsung dipasang lagi. Sore itu benar-benar neraka buat pendaki. Cuaca makin parah, angin makin kencang, dan bahkan tenda tim kami sampai ada yang patah frame-nya. Kami cuma bisa bertahan di dalam tenda, berharap badai segera reda. Karena salah satu tenda rusak, akhirnya kami memutuskan untuk menggabungkan beberapa anggota ke tenda lain. Semua berjalan seperti biasa, tapi cuaca tetap buruk sampai malam. Angin kencang, suhu dingin, dan hujan rintik-rintik bikin situasi makin gak nyaman. Melihat kondisi ini, kami sepakat untuk summit attack, pendakian ke puncak, saat subuh. Tapi dengan satu syarat, kalau dalam 1 jam setelah berangkat cuaca masih nggak mendukung, kami bakal batalin perjalanan demi keselamatan bersama. Subuh tiba, kami mulai bergerak. Meskipun angin masih terasa kencang, kami terus memantau kondisi cuaca, dan setelah 1 jam, alhamdulillah langit mulai cerah, walaupun angin masih ada,
tapi nggak sekencang malam sebelumnya. Akhirnya, dengan semangat yang baru, kami melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Merbabu. Semua jalan bareng-bareng, saling menyemangati, dan bersiap menikmati keindahan dari atas sana. Setelah menikmati puncak Gunung Merbabu dengan sehat dan selamat, kami kembali ke Sabana 2. Di sana, kami beristirahat sebentar sebelum mulai packing untuk turun. Kami memutuskan untuk turun sore hari, sekitar jam 4 sore. Awalnya perjalanan lancar, tapi begitu hari mulai gelap, sesuatu yang nggak enak mulai terjadi. Abis maghrib, tiba-tiba Intan mendekati gua dengan wajah tegang. "Van, ada yang ngikutin gua dari tadi," katanya pelan. Gua langsung nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. "Lo yakin?" "Siapa tahu cuma pendaki lain." "Tapi ini beda, Van," katanya lagi. Dari tadi dia diam aja, nggak ada suara langkah, nggak ada senter, kayak bayangan doang. Gua langsung waspada. Apalagi pas gua lihat jam, gua baru sadar, ini malam Jumat. Tanpa banyak basa-basi, gua langsung ngumpulin anak-anak. "Denger ya, dari sekarang kita jangan sampai kepisah, jaga jarak biar tetap rapat, jangan ada yang jalan sendiri." Semua langsung setuju. Kami melanjutkan perjalanan turun dengan hati-hati, berharap nggak ada kejadian aneh lainnya. Kami tetap turun dengan formasi yang rapat, nggak terlalu jauh, tapi juga nggak terlalu dekat, biar semua tetap dalam jangkauan. Gua terus memastikan semuanya aman, tapi Intan masih merasa nggak nyaman. "Van, ini makin banyak," katanya pelan, "di sekeliling gua, banyak yang ngeliatin." Gua merinding. Gua sendiri nggak bisa lihat apa-apa, tapi Intan, yang memang sensitif, jelas merasa ada sesuatu. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Van, gua dapet." Gua langsung paham maksudnya, PMS-nya akhirnya datang. Ini bisa jadi masalah kalau nggak segera ditangani, apalagi di tengah jalur turun yang masih jauh. "Di luar aja, Van, biar nggak kejadian aneh-aneh," katanya. Karena jumlah kami 19 orang, gua nggak mau ambil risiko terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Akhirnya gua tetap dekat sama Intan, memastikan dia sadar dan kuat buat turun. Saat kami sampai di Gancik Hilltop, gua makin waspada. Di sebelah kanan jalur itu ada jurang, malam makin gelap, suasana makin mencekam. Apakah ada kejadian aneh di sini? Apakah gangguan dari mereka? Makin terasa. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri kebun warga, jalur makin gelap, dan gua tetap jalan di tengah rombongan, memastikan semuanya aman. Ada yang di depan, ada yang di belakang, tapi gua tetap dekat sama Intan, yang sejak tadi merasa ada sesuatu. Tiba-tiba dia bilang, "Van, di sana ada rumah." Gua langsung merinding. "Rumah? Di sebelah kanan, itu kan jurang." Gua sadar betul, di situ nggak ada rumah sama sekali. Kalau kita jalan ke arah yang Intan tunjuk, udah pasti jatuh ke jurang. Dalam banget, nggak ada pemukiman, nggak ada apa-apa. Tapi Intan malah lanjut, "Ada kakek-kakek, Van," dia manggil, ngajak kita singgah di rumahnya. Gua langsung nengok ke Intan, matanya kosong, kayak nggak sadar, badannya condong ke kanan, ke arah jurang. Gua buru-buru narik tangannya, "Nggak, jangan ke sana." Anak-anak lain mulai sadar ada yang nggak beres. Suasana makin tegang. Siapa kakek itu? Rumah siapa yang Intan lihat? Gua langsung sadar, ini ada yang nggak beres. Intan masih ngegas, badannya condong ke kanan, ke arah jurang, matanya kosong, kayak bener-bener percaya kalau di sana ada rumah bagus dan kakek-kakek yang ngajak dia masuk. Gua panik, kalau sampai dia lompat, kelar. Gua coba ngomong, "Intan, itu jurang, lo sadar nggak?" Tapi dia nggak denger, malah makin kuat mau ke sana. Gua langsung pegang tangannya erat, tapi makin lama, gua ngerasa tenaga dia makin kuat, kayak ada yang narik dari sana. Karena udah nggak ada cara lain, gua pukul bahunya. "Bangun, Intan!" Dia kaget, tapi masih ngeyel mau ke sana. Gua pukul lagi, lebih keras. Anak-anak lain mulai sadar ada yang nggak beres dan mendekat. Intan masih berusaha nengok ke arah rumah itu, tapi gua dan yang lain udah narik dia mundur. Akhirnya, setelah beberapa langkah menjauh, dia kayak sadar sedikit. Nafasnya ngos-ngosan, "Van, kok gua di sini? Kami nggak mau ambil risiko lagi. Turun sekarang." Gua suruh anak-anak jalan lebih rapat,
gua tetap di dekat Intan, sementara temen gua yang lain manggil-manggil dari bawah, "Sini, jangan sampai ada yang ketinggalan." Malam itu, perjalanan turun jadi makin mencekam. Kami nggak tahu apa yang sebenarnya Intan lihat, tapi satu hal pasti, kalau nggak dicegah, mungkin dia udah nggak ada. Gua masih pegangin Intan erat-erat, sebelah kanan gua jurang, sebelah kiri kebun warga. Gua nggak mau lepasin dia, takut kalau tiba-tiba dia kabur ke arah rumah yang dia lihat. Sepanjang jalan turun, dia masih nengok-nengok ke sana, kayak masih kepikiran buat balik, mukanya kosong, matanya kayak nggak fokus. Gua terus ngomong, "Intan, fokus, jangan lihat ke sana lagi." Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di bawah dengan selamat, semua anak-anak aman, nggak ada kendala lain, cuma gua doang yang masih deg-degan, ngerasa ada yang nggak beres sama Intan. Pas udah di base camp, gua ngeliatin Intan, dan dia kayak masih belum 100% sadar. Tiba-tiba dia ngomong, "Van, itu rumah tadi ada kan, lo lihat juga, kan?" Gua langsung jawab, "Nggak, Tan, itu jurang, gua udah bilang, itu jurang." Dia diam, kayak mulai sadar kalau yang dia lihat mungkin bukan rumah beneran. Gua nggak mau ambil risiko, "Tan, jangan tidur dulu, lo harus cerita dulu semuanya." Setelah sampai base camp dan mandi, Intan mau cerita tentang apa yang dia alami, tapi gua langsung potong, "Jangan cerita di sini, tunggu sampai kita pulang, biar aman." Akhirnya, pas udah balik ke rumah dan kumpul sambil ngopi, Intan mulai cerita dari awal. Ternyata, dari pos 3, dia udah merasa ada yang ngikutin, bukan cuma satu, tapi banyak, ada yang jalan di belakangnya, ada yang ngelihatin dari kejauhan, bahkan ada yang terbang di atas rombongan kami. Dia nggak berani cerita waktu itu, takut bikin panik, tapi pas masuk Sabana 2, sosok-sosok itu makin dekat. Dan puncaknya, waktu turun malam itu, dia bilang, ada yang manggil namanya, suaranya pelan, seperti bisikan. Pas dia nengok, dia ngelihat rumah besar di sebelah kanan jalan, yang padahal, kita semua tahu itu jurang. Di depan rumah itu, ada seorang kakek-kakek yang manggil dia, ngajak masuk. Gua langsung ngerasa dingin lagi pas dia cerita ini, karena gua ingat, kalau gua nggak paksa narik Intan, mungkin dia udah jatuh ke jurang. Apa yang sebenarnya Intan lihat, rumah siapa itu? Malam itu, semua diam, gua dan yang lain cuma bisa merinding sambil ngerasain hawa aneh yang tiba-tiba datang lagi. Intan benar-benar ngotot mau ke rumah itu. Tapi gua sadar, itu bukan rumah biasa, itu jurang. Gua coba ngingetin terus, "Tan, itu jurang, nggak ada rumah di sana." Tapi dia tetap percaya, dan ngomong kalau ada kakek-kakek yang ngajak masuk ke rumah yang dia lihat, rumah yang katanya bagus. Jujur aja, gua nggak tahu lagi harus gimana, karena apa yang dia alami terasa nyata banget buat dia. Intan, benar-benar ngalamin itu semua. Akhirnya, dia selesai cerita, dan gua juga cuma bisa nyuruh dia tenang, karena emang susah banget buat ngejelasin hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Ini pengalaman pribadi gua selama Gunung Merbabu 2018. Cerita ini mungkin bisa jadi pelajaran, terutama buat para wanita yang lagi suka pendakian. Pendakian itu sekarang makin rame, dan kalau perempuan lagi dapat PMS, lebih baik jangan naik gunung. Cari waktu yang tepat, supaya perjalanan lebih aman dan nyaman, karena kadang kondisi fisik bisa bikin kita lebih rentan terhadap gangguan atau kecelakaan, apalagi kalau kita lagi nggak fit. Bang Irfan bercerita bahwa banyak sekali makhluk halus yang kadang-kadang mengincar kita di tempat-tempat seperti gunung. Intinya, dia mau ngingetin buat kita lebih hati-hati, terutama wanita yang lagi datang bulan atau haid. Memang boleh naik gunung, tapi perlu diingat bahwa kondisi fisik bisa menurun saat haid, dan itu bisa bikin kita lebih rentan terhadap hal-hal yang nggak diinginkan. Pesan Bang Irfan, saat di gunung atau tempat terpencil, jaga diri, banyakin doa, dan berserah diri pada Allah. Jangan terlalu banyak melamun atau terlalu santai, karena kita nggak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Jadi, gimana, teman-teman, merinding, kan? Itu baru sedikit dari banyak kejadian aneh yang bisa terjadi di alam terbuka. Ingat, di luar sana, ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat, tapi selalu ada. Sebelum kita tutup cerita malam ini, gue mau ngingetin, jangan pernah lupa buat berdoa dan hati-hati kalau lagi di tempat sepi.
kita nggak pernah tahu apa yang mengintai, kan? Oke, itu dia cerita seram kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan, selamat tidur. Buat kamu yang lagi nganggur, kamu bisa daftar Maxim aja, lumayan buat tambahan. Buat yang mau daftar, tanpa SIM bisa, kendaraan lama bisa. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk narik. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Bisa untuk seluruh wilayah di Indonesia. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkup